warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku untuk sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, khususnya buat saudara-saudaraku yang di Malaysia, Selangor, dengan kejadian banjir bandang. Semoga diberi keselamatan, semoga diberi kesabaran, semoga dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita bersama gemahkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam nyawa, kalimat thayyibah di dalam jiwa, hati, roh, dan kehidupan ini. Marilah bersama kita gemahkan di seluruh kehidupan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Di pagi yang cerah ini, marilah kita perdengarkan suatu pertanyaan dari saudara kita Safruddin dari Medan. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba Guru, uripe Allah. Nama saya Safruddin, asal dari Medan. Adapun yang ingin saya tanyakan tentang hakikat akhir zaman, yang mana selama ini saya mendengarkan, saya ketahui, dan yang saya pahami sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga sudah Nabi akhir zaman. Namun sampai saat ini banyak orang menggembar-gemborkan ini pertanda akhir zaman dan dikait-kaitkan dengan musibah gunung meletus ataupun tsunami yang disebut akhir zaman. Itu kan paparan syariat. Jadi saya ingin penjelasan dari Abah Guru tentang hakikat akhir zaman. Mohon sekiranya Abah Guru menjelaskannya. Hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang akhir zaman. Jadi sejak Kanjeng Nabi Muhammad diutus itu sudah datang zaman akhir. Sampai 14 abad sekarang pun di dalam zaman akhir. Menurut paparan syariat, menurut paparan manusia, menurut paparan hawa nafsu,
mengartikan, memahami Al-Quran semuanya serba dohiriyah, serba syariat, serba manusia, bukan hati. Jadi keadaan akhir zaman, huru haranya akhir zaman diaplikasikan dengan keadaan badan manusia. Sehingga manusia memandang pemahaman tentang akhir zaman itu dengan banyak terjadinya bencana-bencana, gunung-gunung erupsi, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, manusia sama-sama ketakutan, kekhawatiran, kegundahan di dalam hatinya menghadapi akhir-akhir zaman ini. Dengan begitu banyaknya bencana-bencana yang ada membuat manusia ketakutan. Itulah aplikasi pemahaman Al-Quran tentang akhir zaman. Pertabrakannya antara bumi dan langit, hancurnya bumi dan langit, itu dikatakan akhir perjalanan manusia. Secara syariatnya demikian. Namun secara hati, sesuai Al-Quran, maka yang dikatakan zaman akhir itu bagaimana? Jadi sanepan atau kiasan yang kita lihat di zahir, gunung-gunung erupsi, banjir di mana-mana, itu lambang dari hati kita. Hati kita selama ini berguncang. Kenapa kok berguncang? Karena manusia telah ingkar kepada Tuhannya. Karena manusia sama-sama menjadi Tuhan di dalam masing-masing hatinya. Karena manusia menjadi penguasa di dalam hati masing-masingnya daripada dituhani, daripada dikuasai oleh Tuhan yang telah menciptakannya. Itulah yang disebut akhir zaman. Dari Adam, ketika enak-enak di surga Adam, setelah Adam memakan buah khuldi, buah pengakuan diri, pengakuan ini hidupku, pengakuan ini badanku, pengakuan ini sholatku, pengakuan ini ibadahku, pengakuan ini daya upayaku, pengakuan bahwa ini hartaku, pengakuan bahwa ini istriku, anakku, dan semuanya pengakuan-pengakuan itulah yang dimaksud bencana-bencana itu. Ketika di dalam hati manusia ingkar kepada Tuhannya, maka manusia sama-sama mentuhankan masing-masing dirinya. Di dalam hatinya yang ada hanyalah dirinya. Di dalam hatinya yang ada hanya apa-apa yang dicintai mengenai dirinya. Jadi dirinya menjadi Tuhan yang selalu disaksikannya di dalam hatinya. Badannya menjadi Tuhan yang selalu disaksikan di dalam hatinya. Segala langkah daya upayanya, aktivitasnya sebagai Tuhan yang selalu disaksikan di dalam hatinya. Duduknya dipertuhankan, berdirinya dipertuhankan, pekerjaannya dipertuhankan, sholatnya dipertuhankan, ibadahnya dipertuhankan, kekayaannya dipertuhankan, anaknya dipertuhankan, amalnya dipertuhankan, ilmunya dipertuhankan, dan sebagainya. Itulah bencana-bencana itu, dan itulah huru haranya akhir zaman. Karena zamannya Ahad, karena zamannya Adam, yang enak-enak di surga telah dinodai oleh masing-masing diri manusia yang tak pernah mau bersujud kepada
keadamannya. Manusia yang ogah bersujud kepada hakikat diri sejati manusianya. Manusianya yang tak mau bersujud kepada dirinya sendiri. Maknanya bersujud kepada dirinya sendiri, sadar sujud maknanya kembalilah manusia dari tanah menjadi tanah. Kembalilah manusia tanpa daya upaya kembali kepada tanpa daya upaya, yang ada hanya Allah. Itulah maksud kita memasuki sebuah agama. Itulah maksud kita menjalani perintah-perintah di dalam agama. Apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran kita, yang pasti di dalam kita beramal di dalam sebuah agama itu tujuannya supaya kita bisa kembali alias mati di dalam Tuhan. Jadi apa gunanya kita merasa hidup sementara Tuhannya tidak hidup di dalam hati kita? Jadi apa gunanya kita merasa diri kita yang wujud sementara Tuhan tak wujud sama sekali alias goib di hati kita? Lalu apa gunanya kita merasa berkuasa sementara Tuhan tidak pernah berkuasa sedikit pun kepada kita selama ini? Apa gunanya kita punya Tuhan? Apa gunanya kita bertuhan? Apa gunanya kita mengabdi kepada Tuhan siang dan malam? Semuanya takkan pernah ada gunanya bila kita yang ada, bila kita yang wujud, bila kita yang hidup, dan bila kita yang jadi Tuhan selama ini. Maka semuanya takkan pernah ada gunanya sedikit pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud akhir zaman. Akhir masa manusia akan ketemu dengan akhir kiamat manusianya. Bila diartikan secara syariatnya, bencana-bencana yang kita lihat selama ini membuat manusianya berakhir mati di dalam bencana-bencana itu. Maknanya apa? Manusia telah mati di dalam perbuatan-perbuatannya. Mati di dalam sholatnya, manusia mati di dalam ibadah-ibadahnya, manusia mati di dalam harta-hartanya, manusia mati di dalam amal-amalnya, manusia mati di dalam ilmu-ilmunya. Meskipun kelihatan manusianya hidup, tapi hakikatnya manusianya mati di dalam dirinya sendiri, terhukum di dalam Jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras, hati yang tak mau kembali kepada sejati diri manusianya yang tak ada, sejati diri manusianya yang tak wujud, sejati diri manusianya yang tak hidup, sejati diri manusianya yang tak berkuasa apapun. Jadi orang-orang sahabat-sahabat yang sudah berbaiatlah, yang sudah ketemu, yang sudah mengakhiri zaman kemanusiaannya. Jadi sahabat-sahabat yang sudah berbaiatlah, yang sudah rela, ridho bahwa dirinya sebenarnya tak pernah wujud, tak pernah hidup, tak pernah berkuasa kecuali innallaha ma'ana, kecuali bersama Tuhannya. Jadi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, yang sudah berbaiat, bagaimana mungkin kita takut lagi kepada hiruk pikuknya dunia? Bagaimana mungkin kita takut lagi kepada bencana-bencana secara zahir, sementara diri kita sudah berakhir di dalam kematian, di dalam uripe Allah. Maknanya sudah tidak jaga Tuhan lagi dengan solat-solatnya, tidak jaga Tuhan lagi dengan ibadah-ibadahnya, tidak jaga Tuhan lagi dengan ilmu-ilmunya, tidak jaga Tuhan lagi dengan kebaikan-kebaikannya, tidak jaga Tuhan lagi dengan aktivitas-aktivitas kebaikannya.
tapi mereka sudah dijaga oleh Tuhan. Solatnya dipersolatkan oleh Tuhan, ibadahnya diperibadahkan oleh Tuhan, jalannya sudah dijalankan oleh Tuhan, duduknya sudah didudukkan oleh Tuhan, perkataannya dikalam-kalamkan oleh Tuhan, pekerjanya sudah dipekerjakan oleh Tuhan, ibadahnya sudah semuanya serba lillahi ta'ala, karena sudah bertemu dengan hari kiamatnya. Bukan kiamat-kiamat yang dipenuhi dengan huru-haranya dunia. Bukan kiamat yang dipenuhi dengan bencana-bencananya dunia. Kiamat itu bencana-bencana akhir menuju kekiamatan diri kita di hati kita lewat pintu baiat. Itulah iman kepada hari akhir, itulah iman kepada hari kiamat yang wajib dilewati oleh seluruh manusia. Jadi bukan iman kepada hari kiamat yang belum datang ini. Hari kiamat yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya, bukan itu iman kepada hari akhir, bukan itu iman kepada hari kiamat itu. Kalau imannya sebatas hanya yang dohir, iman kepada hari kiamat yang dohir, kapan datangnya? Bila kita tidak tahu datangnya, bagaimana mungkin dulu ada para nabi? Bagaimana mungkin dulu ada para rasul? Bagaimana mungkin dulu ada para aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Wong kiamatnya saja belum datang. Berarti tak ada iman sedikit pun mereka kepada Tuhannya. Karena kiamatnya belum datang dan belum disaksikan. Sama halnya syahadat. Bila syahadat itu diartikan dohir, diartikan secara syariat, menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad, selamanya manusia takkan pernah ada yang menjadi nabi dan rasul, apalagi menjadi aulia Allah. Kenapa? Karena nabinya sudah tidak ada, karena Allahnya tak bisa dilihat. Karena selama ini kita memahami, kita ngaji hanya babakan kulit saja. Hanya babakan syariat saja. Yang tidak paham, selama kita yang jadi Tuhan di dalam hati kita, selamanya kita tak pernah paham itu semua. Artinya selama di dalam hati kita masih wujud manusianya, selamanya kita berada di dalam kekufuran, kejahiliaan dan di lembah dosa. Solatnya sudah di lembah dosa, ibadahnya sudah di lembah dosa, amal-amal ibadahnya, ilmunya berada di lembah dosa. Aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan ini selalu di lembah dosa, tak bisa melewati siratal mustaqim, tak bisa naik ke langit hatinya, karena hatinya terbelenggu oleh hawa nafsunya di dunia ini untuk menyiksa dan memanas-manasi hati manusia selama ini. Itulah bukti bahwa sebenarnya Al-Quran ini babakan batin, babakan hati. Karena manusia tak diberi izin oleh Allah, karena manusia tak dikehendaki oleh Allah, maka manusia sama-sama mengarti-artikan Al-Quran ini, mentafsir-tafsirkan Al-Quran ini semuanya dengan dohirnya, dengan syariatnya, dengan manusianya. Akhirnya hanya menjadi hukum-hukumnya badan, sedangkan hatinya di lembah neraka, hatinya tersesat jalannya, solatnya tersesat jalannya. Disuruh mi'raj, as-sholatu mi'rajul mu'minin, tapi hati kita selama ini mi'rajnya kepada setan, mi'rajnya kepada iblis, mi'rajnya kepada surganya iblis, yakni dunia fana ini.
Jadi apakah kita sudah dikatakan sudah bertuhan, sudah dikatakan sholat, sudah dikatakan mengabdi, wong di dalam hati kita tak ada Tuhan, melainkan yang ada hanya diri kita sendiri dan hiruk pikuknya dunia. Coba kita sadari itu wahai kawan, agar kita tak terkena bencana-bencana terus di dalam hati kita, agar hati kita melalui bencana-bencana hati ini dengan kiamatnya hati, mengimani kiamat di dalam hati kita, maknanya ketika sudah datang kerelaan, keridoan bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita, itulah kiamat, itulah kehancuran langit dan bumi, kehancuran hidup dan badan, dipersembahkan lagi amanah ini kepada yang memilikinya, kepada Tuhannya. Maka ketika kiamat berlangsung, hari akhir zaman berlangsung, maka Allah mengatakan, innani anallah, apakah ada Tuhan selain aku? Sementara makhluk, sementara manusia sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah Tuhan. Mana mungkin ada yang bisa menjawab? Semuanya terdiam, semuanya hening, yang ada hanya Allah. Itulah yang wajib kita imani bagi seluruh manusia. Inilah jalan pulangnya seluruh manusia. Apapun kesibukan manusia mencari ilmu-ilmu di luar sana, kesibukan manusia menjalani tarekah-tarekahnya, manusia sibuk menjalani makrifat-makrifat, hakikat-hakikatnya, toh semua ujung-ujungnya ya pulang ke uripe Allah. Semua yang dibahas di luaran itu, semua yang dibahas oleh seluruh manusia, ujung-ujungnya ketemu mati, ketemu uripe Allah. Jadi dengan waktu yang singkat ini, jangan kedahuluan mati, jangan kedahuluan sakaratul maut, kita segera kembali kepada Allah, kita segera raih husnul khotimah. Yang selama ini kita selalu mati di dalam su'ul khotimah, mati di dalam azab, sholat di dalam azab, ibadah di dalam azab, sholawatan di dalam azab, zikiran di dalam azab. Apa yang dimaksud azab itu? Maksudnya azab ketika manusianya masih mentuhani semua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita menghening-heningkan diri kita di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan 3 menit. Mengheningkan cipta selesai.